Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih dengan El Model Podcast. Saya, Mikaela Nadir Magid, akan berbincang nih dengan salah satu guru yang berada di MTSN 1 Pandeglang. Halo Bu Wulan. Halo. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Ibu kan kemarin sudah mendampingi siswa dan siswi dari MTSN 1 Pandeglang untuk berlomba nih di Nurul Fikri Boarding School. Ada cerita serunya nggak sih? Ya, pastinya ada ya. Jadi untuk kegiatan spesi ya namanya ya, spesi 17. Ini tuh sebenarnya adalah ajang yang dulu pernah kita ikuti, tapi sudah lama ya. Jadi terakhir itu sekitar tahun 2014 atau 2015. Udah terlalu lama jadi agak lupa tuh ya. Iya, betul. Nah, dan akhirnya pada tahun 2025 ini, alhamdulillah kita bisa ikut kembali dan berhasil meraih juara umum. Oke. Nah, Ibu, aku mau tanya nih, Olimpiade itu masih tentang ilmu atau udah jadi kebanggaan sekolah? Keduanya pastinya, ya kan? Keduanya. Karena Olimpiade itu kan juga menjadi wadah ya bagi anak-anak yang pengen mengembangkan pengetahuannya gitu kan ya. Tapi juga apa namanya, Olimpiade ini juga bisa menjadi salah satu ajang untuk apa ya, bisa dibilang semacam gengsi lah ya antar sekolah gitu kan ya. Jadi siapa nih sekolah yang bakal juara, siapa nih yang bakal dipajang di spanduk, atau siapa nih yang bakal muncul di media sosial gitu kan. Tapi hal itu nanti akan membuat apa ya, fokusnya itu jadi beralih gitu kan ya. Jadi banyak anak-anak yang kemudian ikut kompetisi ataupun olimpiade itu bukan lagi karena mereka apa ya, bukan lagi karena mereka itu merasa tertantang gitu ya, bukan mereka ingin tahu, tapi lebih kepada apa, ada semacam ketakutan lah di anak itu, lebih kepada nanti takut mengecewakan, kalau kalah gimana, dan itu kan sering ya ditemukan. Karena dia menganggap bahwa tadi karena untuk prestis suatu sekolah, jadi ada kekhawatiran dari anak-anak itu ketika kalah itu mengecewakan. Anak kayak gitu tuh jelek gak sih, Bu? Ya sebenarnya gini ya, kalau menurut Ibu ya kurang tepat aja kali ya. Jadi maksudnya mereka terus lebih memahami bahwa yang namanya prestasi itu bukan hanya sekedar sesuatu yang bangga dengan masuk ke dalam flyer diumumkan di media sosial gitu ya. Tetapi pahamilah bahwa yang namanya mereka sebagai juara itu kalau menurut Ibu itu seperti bonus ya dari apa yang sudah usaha atau proses yang sudah mereka lakukan. Jadi Ibu berharap bahwa siswa-siswa yang mengikuti sebuah kompetisi itu lebih lebih bangga dengan proses yang dia lalui selama ini gitu loh, tidak hanya sekedar wah masuk media sosial dipajang terus mereka bangga gitu kan ya dilihat oleh teman-temannya, tapi ya tadi intinya tuh bahwa mereka harus lebih memahami proses gitu kan. Nah, Bu, gimana kalau ternyata sekolah yang ngejar pencitraan bukan kayak fokus ke proses? Oke. Kalau menurut Ibu gini ya, kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya kurang setuju juga ya, karena akhirnya pada akhirnya siswa-siswa itu tadi ya mungkin akan ada tekanan-tekanan pada siswa-siswa yang nantinya akan berlomba gitu kan. Jadi ketika misalnya anak itu kalah kemudian mendapatkan tekanan dari gurunya gitu ya, mungkin dengan tadi mungkin maksudnya memotivasi siswa gitu kan gurunya, tetapi kan di anak kadang-kadang penangkapannya berbeda, sehingga ketika misalnya mereka belum berhasil semacam ada pelampiasan kekecewaan mungkin ya Betul. yang mereka tangkap gitu kan dari pihak sekolah misalnya, sehingga mereka itu merasa bahwa oh berarti saya kalau lomba tuh harus menang. Dan itu tadi akhirnya kan ada kekhawatiran pada diri siswa, sehingga siswa itu ketika diajak berlomba jadi nggak mau, padahal sebenarnya tadi dia tuh punya potensi, tapi dia takut, Bu nanti gimana kalau saya kalah, Bu gimana kalau saya mengecewakan sekolah. Itulah yang mungkin kalau menurut saya sebagai seorang pembina ya, dan biasanya juga berkecimpung atau turun tangan langsung gitu kan ke siswa-siswa tuh kayaknya mereka tuh jadi punya beban tersendiri. Makanya kalau kita membina tuh kan benar-benar diarahkan, ini tuh kalian ikut bukan untuk sekedar menang gitu kan. Yang menang itu sebuah bonus dari proses yang kalian jalani selama ini gitu loh. Nah itu. Jadi
kalau menurut saya tadi kembali lagi kalau misalnya untuk prestasi sekolah tuh kalau menurut saya sih kurang apa ya, kalau saya pribadi gitu ya, saya tidak setuju gitu sebenarnya. Bu, aku penasaran deh. Hmm. Ibu kayak menanggapi siswa yang kayak kecewa karena nggak menang dari suatu lomba itu gimana? Ya, itu sebenarnya yang namanya kita kalah kan sebenarnya nggak ada ya kalah itu menyenangkan Betul. sebenarnya gitu Iya. kan. Jadi tapi bagaimana kita apa ya memahamkan kepada siswa bahwa ya ya tadi kalau kita kalah itu pasti kita sedih. Pembina pun sebenarnya sedih. Tapi kan ketika kalah itu bukan hanya faktor siswanya juga gitu kan ya. Iya. Tapi kan di situ kan banyak ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi. Ya, jadi misalnya kalau olimpiade sendiri nih, olimpiade itu kan berkaitan dengan proses belajar. Nah, kenapa sih MTS misalnya ya di sekolah kita nih misalnya ada beberapa lomba olimpiade pelajaran yang masih kalah. Nah, mungkin kita bisa kulik balik Betul. gimana nih KBM di sekolahnya, Iya. gitu kan? Apakah sudah bisa memenuhi atau mungkin karena mereka sendiri tidak paham atau belum paham dengan materi-materi yang mereka pelajari kan juga bisa, gitu kan ya? Iya. Jadi olimpiade itu mungkin juga ya saya menyoroti dari olimpiade ya. Jadi olimpiade itu sendiri tuh kalau ibu bilang ya pencitraan atau gambaran dari proses kegiatan belajar mengajar di sekolah kita juga. Jadi nggak hanya ketika kita kalah itu nggak hanya siswa atau peserta lomba yang kita bilang oh kamu yang salah, kamu yang kurang, kamu kok nggak bisa ini, bukan. Tetapi kita harus ya cari lagi karena sebenarnya bukan karena itu saja pastinya. Ya. Kalau di MTS gimana sih Bu pengembangan bakatnya? Kalau Ibu rasa untuk di MTS ya, mungkin dengan adanya beberapa kegiatan ekskul gitu ya, dan kemudian siswa diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan potensi atau bakat dari mereka, itu kan, itu juga salah satu bentuk pengembangan bakat yang bisa kita lakukan untuk saat ini ya. Karena kalau misalnya untuk apa ya, kayak misalnya kalau untuk akademik lah, kalau akademik itu kan belum ada ya, artinya belum di MTS kan belum ada penjurusan-penjurusannya gitu. Nah kalau misalnya untuk akademik itu sendiri biasanya kita masih apa ya, ada peran serta guru, artinya peran serta itu begini maksudnya. Contoh ya, kadang-kadang kan siswa itu tidak merasa kalau dia punya bakat di mapel tertentu. Tetapi kadang-kadang ketika guru ngelihat dia, oh kayaknya kok ini anak dikasih soal begini bisa. Oh sepertinya dia bakatnya di hitungan deh gitu kan ya. Nah seperti itu mungkin bisa juga seperti itu ya untuk pengembangan bakatnya. Nah kemudian kita akan sarankan atau kita ajak dia untuk ikut misalnya ke salah satu ekskul yang berkaitan dengan akademik seperti itu. Atau kayak misalnya kita lihat ada anak-anak yang public speakingnya bagus gitu ya. Nah kemudian dilihat nih kayak di pelajaran kan biasanya ada presentasi bagus nih misalnya. Nah mungkin kita ketika ada lomba yang berhubungan dengan public speaking mungkin bisa kita ajak. Kayak Mikaela sendiri kan begitu kan ketika kelihatan nih ini jago storytelling. Nah kemarin kan alhamdulillah juara 1 kan storytelling di NFBS. Iya. Ya. Aku penasaran ya Bu ya. Sistem belajar di klub olimpiade tuh kayak gimana Bu? Sistem belajarnya ya. Jadi untuk di klub olimpiade kalau kita bilang sementara ini ya, karena sementara itu kita masih kurang lebih 1 tahun lah ya berjalan dengan sistem yang seperti yang sedang berjalan saat ini gitu ya. Itu kita bagi menjadi 4 bidang sebenarnya, ada IPA, matematika, IPS, kemudian satu lagi bahasa. Nah untuk matematika, IPA, IPS ini mungkin sudah menjurus lah ya, artinya hanya satu mapel. Tapi kalau bahasa ini kita masih gabung. Jadi di situ ada bahasa Inggris nantinya ya, ada bahasa Arab. Cuman kalau bahasa Arab alhamdulillah sekarang sudah terpisah juga ya. Jadi bahasa Arab nanti ada sendiri pembimbingnya. Cuman kalau yang bahasa Inggris, kemudian untuk yang public speaking ya kayak storytelling, baca puisi, itu masih kita gabung di dalam satu wadah. Tapi mungkin insya Allah nanti lebih kita kembangkan lagi. Dan alhamdulillahnya kita berhasil ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Berarti ada hasilnya. Ya. Tapi emang dulu tuh kayak gimana sih Bu? Kalau dulu sama sih ya, dulu tuh juga ada yang namanya kita sebutnya sanggar prestasi juga ya. Bukan cuma ya, tapi memang sih semakin kesini kan tantangan semakin banyak ya. Iya betul. Nah itu makanya
Kalau secara ininya mas sistemnya mungkin hampir sama lah antara dulu sama sekarang tuh hampir sama. Cuma tadi dulu itu namanya adalah Sanggar Prestasi. Nah dulu juga ada satu kelas ya yang memang disiapkan untuk untuk siswa-siswanya di dalamnya itu memang sudah disiapkan untuk lomba. Jadi dulu itu ada satu kelas ya, kita nggak nyebutnya kelas unggulan, tapi pokoknya di situ tuh adalah kelas isinya itu adalah anak-anak yang memang memiliki jiwa kompetisi tinggi, kemudian belajarnya juga semangatnya tinggi gitu kan. Jadi mereka itu kalau belajar kalau bisa dibilang nggak usah disuruh karena mereka merasa belajar itu sebuah kebutuhan gitu loh. Jadi mereka tuh merasa nyaman aja gitu loh berada di kelas itu. Dan ketika kita mau lomba pun kita hanya mengambil dari anak-anak dari kelas itu karena mereka memang sudah disediakan atau disiapkan lah ya untuk mengikuti kompetisi. Emang kalau anak sekarang tuh harus disuruh ya Bu belajarnya? Iya, kalau ibu sih ngerasakan sekarang sama dulu memang seperti itu ya. Jadi kalau dulu itu kan anak-anak tuh kayak merasa belajar itu sebuah kebutuhan aja gitu ya. Jadi mereka tuh contoh ya, kan tugas itu kalau dari dulu sampai sekarang sama, artinya tugas kayak presentasi dulu juga ada gitu kan ya. Tapi mereka tuh kalau yang sekarang ya, kalau ibu lihat gitu kan fenomena anak-anak sekarang tuh kadang-kadang tugas itu suka nanti aja lah gitu kan, Sabtu kosong kan gitu kan, nanti bisa kerja kelompok Sabtu gitu kan. Nah padahal belum tentu Sabtu juga kita diberikan kesempatan untuk mengerjakan itu, mungkin ada sesuatu yang lain. Nah kalau yang dulu itu yang ibu rasakan anak-anak itu ke sekolah itu ada yang sudah bawa laptop, bawa apa gitu ya untuk mengerjakan tugas. Jadi ketika mereka ada jam kos pun misalnya kayak gurunya mungkin tiba-tiba sakit gitu kan, mereka memanfaatkan jam kos itu benar-benar untuk belajar. Jadi tidak berkeliaran di luar, nggak lari-lari ya. Kalau sekarang kan apa ya, jangankan kadang-kadang ada gurunya juga mereka yang suka telat masuk atau kadang-kadang dikasih tugas juga mereka sudah mengeluh ya gitu kan ya. Nah, jadi jiwa belajarnya mungkin sekarang sama dulu itu atau semangat belajarnya itu sekarang sama dulu. Kalau ibu rasakan sih ya selama menjadi guru di sini tuh ada perbedaan lah. Apa sih prestasi anak zaman dulu tuh? Banyak ya. Jadi MTS N1 Pandeglang itu makanya banyak dilirik kan ya oleh masyarakat ya, karena salah satunya memang karena prestasinya. Kita banyak ya, nggak hanya di akademik, bahkan di non akademik pun banyak prestasi-prestasi kita itu. Jadi di pramuka, marawis gitu kan ya, kemudian ada ekskul-ekskul lainnya gitu kan ya. Banyak lah. Jadi nggak hanya, bahkan kita yang namanya lingkup mengikuti lomba aja nggak hanya wilayah Pandeglang loh. Kita sering kayak biologi aja, ibu pernah membina sampai ke UPI Bandung, kemudian pernah lomba mata pelajaran di UNJ gitu kan ya. Jadi lingkup kita itu nggak hanya sekitar Pandeglang saja, karena kan kalau kita tuh menganggap bahwa ya bukan, jangan ciut dulu gitu loh, maksudnya wah ini dari Pandeglang nih misalnya ada event misalnya di Jakarta atau di Bandung udah merasa kalah duluan. Justru di situ kita bisa bertemu dengan kompetitor dari sekolah lain kan yang juga bisa akhirnya di Pandeglang mungkin atau di MTSN 1 Pandeglang mungkin kita merasa sudah lebih baik, tapi ternyata pada saat kita keluar gitu kan ternyata masih banyak yang harus diperbaiki, dan itu juga menjadi evaluasi tersendiri buat siswa untuk tidak cepat puas gitu loh. Ya jadi banyak prestasi-prestasinya dulu. Ya, bahkan kita pernah juga lomba IPS sampai ke Jogja, ya dikejar. Ya, dan dapat juara juga alhamdulillah waktu itu. Terus perbedaan kayak prestasi sekarang sama zaman dulu tuh gimana Bu? Gimana ya? Mungkin kalau bisa dibilang semenjak pandemi kali ya. Jadi waktu adanya pandemi kan cukup merubah semuanya gitu kan ya. Nah itu sempat kalau bisa dibilang prestasi di MTSN 1 Pandeglang itu mungkin bisa dikatakan agak meredup ya, agak meredup tuh ya. Karena ya mungkin ininya juga sih, lomba-lomba yang dilaksanakan secara offline kan pada saat pandemi itu terbatas. Kebanyakan lomba-lomba yang sifatnya online gitu ya. Jadi yang tadinya lomba itu ada misalnya karena pandemi misalnya tidak ada. Nah di situ tuh kita memang agak sulit juga untuk mencari apa namanya, mencari event-event lah kalau bisa dibilang, sehingga bisa dikatakan yang biasanya dalam satu tahun kita mungkin bisa mendapatkan berapa prestasi gitu ya. Nah karena di situ minimnya event juga akhirnya berpengaruh. Nah di situ dan alhamdulillah nih sekarang gitu ya, setelah pandemi, pasca pandemi kita berusaha untuk pelan-pelan untuk kembali ya, untuk kembali meraih prestasi-prestasi yang dulu pernah kita raih sebelumnya. Iya betul.
Nah Bu, kalau Ibu bisa ngubah satu hal dari sistem pendidikan kita hari ini, apa yang mau Ibu ubah? Ya, kalau menurut Ibu gini ya, bagaimana di dalam sistem pendidikan itu bisa menggali ya, benar-benar menggali potensi siswa sesuai dengan bakat dia gitu ya. Jadi tidak menuntut dia untuk bisa ini itu, tapi padahal anaknya mungkin bukan potensinya di sana. Jadi kan ada apa ya, pernah tuh ada ungkapan gitu ya, tidak mungkin misalnya menyuruh ikan untuk terbang misalnya ya. Iya, Nah, betul. seperti itu, atau mungkin menyuruh elang untuk berenang. Jadi kan memang setiap anak itu punya kecerdasannya masing-masing. Jadi diharapkan bahwa di suatu sistem pendidikan itu benar-benar bisa menggali potensi siswanya dan mengembangkan potensi siswa yang sudah ada. Kan selama ini mungkin kayak di sekolah di Indonesia itu kan masih semua harus dipelajari gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin lebih bisa yaitu tadi menggali potensi siswa dan kemudian mengembangkannya sesuai dengan bakat ataupun potensi siswa Oke, itu. oke. Terima kasih ya Bu ya sudah mau berbincang dengan saya. Ya. Mungkin sekian dari El Model Podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.